Adalah saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran merupakan ekspresi dari tujuan pendidikan. Capaian pembelajaran adalah kompetensi yang harus dicapai oleh peserta didik pada setiap fase perkembangan. Ini adalah pernyataan tentang apa yang harus diketahui, dipahami, dan dapat dilakukan peserta didik setelah menyelesaikan studinya. Capaian pembelajaran merupakan keterampilan yang didapatkan dengan cara internalisasi ilmu pengetahuan, kompetensi, sikap, keterampilan, serta akumulasi pengalaman bekerja. Capaian pembelajaran merupakan istilah yang sering digunakan secara bergantian dengan kompetensi, meskipun memiliki arti yang berbeda sehubungan dengan berbagai pendekatan. Capaian pembelajaran ini bersifat terbuat dari pemerintah dan tidak bisa diubah. Satuan pendidikan diberikan keleluasaan untuk menentukan memodifikasi kurikulum operasional sekolah, tujuan pembelajaran, dan alur tujuan pembelajaran, dan modul ajar berdasarkan capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran disusun menggunakan metode backward design. Dengan mengetahui tujuan akhir pembelajaran, guru dapat merancang tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan instruksi yang tepat bermakna relevan dengan kondisi peserta didik dan efektif untuk mencapai tujuan tersebut. Perubahan kurikulum menyebabkan adanya beberapa perubahan dalam menyusun perangkat pembelajaran. Misalnya, pada kurikulum 2013, itu mengubah format dari kompetensi dasar menjadi capaian kompetensi dalam bentuk paragraf. Sementara, kurikulum Merdeka tidak menerapkan indikator, melainkan langsung diarahkan pada tujuan pembelajaran. Terdapat beberapa fase dalam kurikulum Merdeka sehingga pendidik harus berkolaborasi sesama fase agar tujuan pembelajaran tercapai. Dalam kurikulum Merdeka, capaian pembelajaran dibagi menjadi beberapa kategori. Yang pertama yaitu pengetahuan. Pengetahuan di sini yaitu pemahaman konsep, fakta, dan prinsip dasar yang harus diketahui. Yang kedua yaitu keterampilan, yaitu kemampuan untuk menerapkan pengetahuan dalam situasi nyata. Dan yang ketiga yaitu sikap. Sikap ini yaitu nilai-nilai dan perilaku yang harus ditunjukkan peserta didik dalam berbagai konteks. Baik, selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran atau TP. Tujuan pembelajaran dapat diartikan sebagai target atau sasaran yang ingin dicapai dalam proses pembelajaran. Dengan memahami CP, pendidik mulai merancang materi yang harus dipelajari oleh peserta didik dalam suatu fase dari menggunakan kata-kata kunci yang dikumpulkan sebelumnya untuk merumuskan tujuan pembelajaran pada tahap ini. Agar CP dapat dicapai di akhir fase, TP yang dirancang harus dicapai dalam 1 atau lebih jam pelajaran, yang berarti pendidik harus merancang beberapa TP untuk mencapai CP dalam fase tersebut. Pendidik pada tahap perumusan TP hanya perlu merancang tujuan pembelajaran yang operasional dan konkret tanpa harus mengurutkan tujuan-tujuan tersebut. Sedangkan urutan tujuan pembelajaran akan diatur pada tahap berikutnya. Untuk pengembangan rencana pembelajaran yang bertahap. Dalam menyusun tujuan pembelajaran, sebaiknya melibatkan 2 komponen utama, yaitu pertama, kompetensi. Kompetensi di sini yaitu mencakup kemampuan dan keterampilan yang harus ditunjukkan oleh peserta didik, pernyataan panduan yang dapat digunakan oleh pendidik termasuk keterampilan spesifik apa yang harus diperhatikan oleh peserta didik, dan jenis pemikiran apa yang perlu mereka tunjukkan. Yang kedua, yaitu lingkup materi. Lingkup materi ini merujuk pada konten dan konsep utama yang perlu dipahami peserta didik di akhir unit pembelajaran. Pendidik dapat menggunakan pertanyaan seperti, apa yang harus dipelajari peserta didik dari konsep besar dalam CP dan bagaimana lingkungan sekitar
serta kehidupan peserta didik bisa dimanfaatkan sebagai konteks untuk memahami materi CP. Selanjutnya yang nomor 3, alur tujuan pembelajaran atau yang sering disebut dengan ATP. Langkah berikutnya setelah merumuskan TP dalam perencanaan pembelajaran adalah menyusun alur tujuan pembelajaran atau ATP. ATP berfungsi dengan cara yang sama seperti silabus pada kurikulum 2013, yaitu sebagai panduan untuk perencanaan dan pengaturan kegiatan pembelajaran serta asesmen untuk jangka waktu 1 tahun. Sebab itu, pendidikan bisa menggunakan ATP secara mandiri dalam proses pembelajaran. ATP dapat diperoleh oleh pendidikan melalui hal-hal berikut. Yang pertama, A. Merancang secara mandiri berdasarkan dengan CP. B. Mengadaptasi dan menyesuaikan contoh yang sudah ada. C. Memanfaatkan contoh yang telah disiapkan oleh pemerintah. Bagi pendidik yang merancang ATP secara independen, tujuan-tujuan pembelajaran yang telah dikembangkan pada tahap sebelumnya akan disusun dalam sebuah urutan yang sistematis dan logis dari awal hingga akhir fase. Alur tujuan pembelajaran juga perlu disusun secara linear, satu arah dan tidak bercabang, sebagaimana urutan kegiatan pembelajaran yang dilakukan dari hari ke hari. Tahapan atau langkah-langkah dalam penyusunan alur tujuan pembelajaran. Yang pertama, melakukan analisis CP mata pelajaran pada fase yang akan dipetakan. Identifikasi kompetensi yang harus dikuasai peserta didik pada fase tersebut. Penyusunan tujuan, pertimbangan kompetensi yang akan dicapai, konten yang akan dipelajari dan variasi keterampilan berpikir apa yang perlu dikuasai peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran. Desain kegiatan pembelajaran, merancang aktivitas yang mendukung pencapaian tujuan. Setelah tujuan pembelajaran dirumuskan, susunan tujuan pembelajaran secara lancar sebagaimana urutan kegiatan pembelajaran yang dilakukan dari hari ke hari. Evaluasi, menilai sejauh mana tujuan telah tercapai. Oleh karena itu, ATP harus disusun secara linear dengan terarah, tanpa percabangan, sebagaimana urutan kegiatan pembelajaran harian. Dengan kata lain, setiap pendidik perlu menggunakan alur tujuan pembelajaran dan rencana pembelajaran untuk memadu mereka mengajar, akan tetapi mereka tidak harus mengembangkannya sendiri. Yang selanjutnya yaitu modul pembelajaran. Modul merupakan suatu satuan atau unit pembelajaran terkecil berkenaan dengan suatu topik atau masalah. Modul pembelajaran ini juga merupakan salah satu jenis perangkat ajar yang merancang pelaksanaan pembelajaran untuk membantu mengarahkan proses pembelajaran mencapai pembelajaran. Di dalam kurikulum Merdeka terdapat modul ajar yang didefinisikan sebagai salah satu bentuk perangkat ajar yang digunakan oleh guru dalam melaksanakan pembelajaran, dengan upaya mencapai profil pelajar Pancasila dan capaian pembelajaran. Secara umum, suatu modul ini mengandung komponen-komponen pembelajaran seperti berikut. Yang pertama, identitas modul, yang mana identitas modul ini berisi rumusan tentang judul modul, jumlah jam pelajaran, dan prasyarat. Yang kedua, petunjuk pengerjaan modul, yang mana berisi penjelasan bagaimana mempelajari atau mengerjakan modul tersebut. Yang ketiga, tujuan pembelajaran, yang dimana tujuan pembelajaran ini berisi rumusan tentang sasaran atau hasil yang diharapkan dicapai dengan pembelajaran modul tersebut. Yang keempat, bahan bacaan, yang dimana berisi pengetahuan tentang konsep, prinsip, kaidah, metode, model, prosedur, dan lain-lain. Yang kelima yaitu belajar mengajar, yang dimana dengan menekankan siswa belajar aktif, di samping membaca teks, siswa dituntut melakukan pengamatan, percobaan, memuat rencana, menghitung, memecahkan masalah, mengumpulkan data dari dokumen atau dari lapangan. Yang keenam yaitu media dan sumber pembelajaran, yang dimana media dan sumber pembelajaran ini bahan ajar dan kegiatan belajar dalam modul menurut siswa agar menggunakan media dan sumber pembelajaran seperti kamus, majalah, peta, globe, mikroskop, fasilitas laboratorium, serta media-media langsung yang ada di sekitar sekolah.
Selanjutnya tes, yang dimana pada setiap akhir kegiatan dalam akhir modul disediakan tes, biasanya terbentuk tes objektif. Menurut Fahri, ada beberapa solusi berkelanjutan dalam pengembangan kurikulum dan perangkat pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan zaman. Di antaranya yang pertama, fleksibilitas kurikulum. Yang kedua, pendekatan interdisipliner. Yang ketiga, peningkatan keterlibatan peserta didik. Yang keempat, pengembangan keterampilan abad ke-21. Dan yang kelima, pemantauan dan evaluasi berkelanjutan. Fleksibilitas kurikulum ini merupakan salah satu solusi yang berkelanjutan dalam pengembangan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan abad ke-21. Yang kedua, pendekatan interdisipliner. Pendekatan interdisipliner ini merupakan solusi yang berkelanjutan dalam pengembangan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan abad ke-21. Yang ketiga, perangkat peningkatan keterlibatan peserta didik dalam proses pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan abad ke-21. Kurikulum pengembangan keterampilan abad ke-21 ini merupakan fokus penting dalam pengembangan kurikulum dan perangkat pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan zaman. Dan perangkat pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan zaman ini implementasi pemantauan dan evaluasi berkelanjutan. Ini juga merupakan elemen penting dalam implementasi kurikulum dan perangkat pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan abad ke-21.